Ngopi ki sik ngopi. Karo Udut. Udut dina apa sih iki? Oh, malam Kamis. Kamis. Membahas sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi kuwi ilmu Jawa sing asline sejatine membahas jati diri. Asale kan ngendi? Asal usul diri lho, asal usul diri. Diri sejati lan sejatining diri. Diri kita itu berasal dari mana? Nek secara rogo, diri kita sing secara rogo ini adalah berasal dari intisari tanah. Maksud intisari tanah itu adalah tumbuhan kan lemah, binatang kan lemah, dan tumbuhan dan binatang dimakan oleh manusia, dan intisari yang ada di tumbuhan dan ada di binatang itu akan menjadi sari-sari sing dadi sel sperma lan ovum, dan itu akan bertemu dalam hubungan suami istri. Aku kok kisit urung wayahe. Jadi diri rogo ini itu berasal dari intisari tanah. Sing dimaksud intisari tanah adalah makanan yang kita makan. Sari-sarinya itu menjadi sel. Sel itu nang wong lanang jenenge sel sperma, nang wong wadon jenenge sel telur apa-apa kae. Dan kedua sel itu, intisari itu akan bersatu, akan bertemu dalam hubungan suami istri. Menjadilah darah yang menempel dalam dinding. Lama-lama darah akan menjadi daging, lama-lama terus umur 3 bulan atau 4 bulan akan menjadi bentuk sempurna. Maksudnya bentuk sempurna apa? Mempunyai tangan. Bayi dalam kandungan tembe duwe tangan, duwe sikil, duwe bentuk sirah. Itu diri dohir, diri raga ini. Asal usul diri raga itu terbentuk, tercipta atau terbuat dari intisari tanah, dari apa yang kita makan. Tapi diri batin, sukma, nyawa kita itu dari mana? Sangkan paraning dumadi. Asal kejadian diri ini dari mana? Diri dohir dari intisari tanah, diri batin dari Sang Maha. Kita pelajari, kita cari, kita gali. Karena diri batin, sukma sejati kita itu adalah dari nur. Nur siapa? Nur dari nurnya sendiri. Sebelum alam semesta tercipta, Allah mencepretkan nurnya. Dalam Al-Quran, setelah kejadian sempurna, kandungan sudah sempurna, mempunyai tangan, mempunyai kaki, mempunyai kepala, sudah berwujud bayi sempurna, lengkap, maka Allah akan meniupkan rohnya ke dalam jasad jabang bayi nanjero kandungan. Ketika ditiupkan rohnya masuk ke dalam jabang bayi dalam kandungan, maka si jabang bayi akan berdetak, akan hidup. Nah, sangkan paraning dumadi itu adalah untuk menyari, untuk mengetahui asal usul kejadian batin kita. Sukma kita atau nyawa kita, roh kita itu berasal dari siapa? Berasal dari mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Jadi kita manusia itu terlahir suci. Oleh karena itu kita harus mencari suci. Jangan kita mencari selain suci. Jangan terjebak
oleh sesuatu selainnya. Kita beribadah harus mencari Sang Maha Suci. Kita bertujuan kepada Sang Maha Suci. Kita bekerja, niat kita untuk Sang Maha Suci. Inna solati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kerja itu termasuk ibadah, dan ibadah itu hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Luruskanlah niat kita, luruskanlah tujuan kita. Kita kembali, kita hadapkan hati kita kepada Sang Maha. Jangan terjebak oleh selainnya. Kembalilah kepadanya. Secara raga kita bekerja, tapi kita harus bekerja untuk Allah. Singgajih Gusti Allah. Allah yang mencukupi. Aneh seperti ini. Kita kepengen rezeki lancar. Kabeh menungso kepengen rezeki lancar. Tapi nangopo ora gelem merek aring Sing Maha aweh rezeki. Kita diperintah ojo kaya kiye, ojo kaya kae. Tapi nangopo kita nglakoni sing dilanggar, sing dilarang. Di logika baik. Ketika kita bekerja kepada majikan, kita bekerja kepada majikan, tapi kita bekerjanya secara ogah-ogahan, diperintah orang manut. Kon garap kiye ora gelem, kon nglakoni kiye ora gelem. Kira-kira majikan itu akan sayang kepada kita atau malah ya wis lah, sing penting dibayar. Kita kepada Allah seperti itu. Kita menginginkan hidup tercukupi, rezeki lancar, kepenginan selalu terkabul, doa-doa terkabul, tapi hati kita lalai. Kita selalu ingkar kepada Allah, hati kita selalu ingkar kepada Allah. Allahu Somad, hanya kepada Allah lah kita bergantung. Tapi nyatanya kita menggantungkan hidup kita kepada pangkat jabatan. Aring wong tuwa, aring dunya brono. Kita lalai bahwa kita hanya bergantung kepada Allah. Iya, secara rogo kita kerja golek duit, tapi ojo nganti duit itu mengendalikan pikiran kita, mengendalikan hati kita. Ojo sampai kita diperbudak oleh pangkat, jabatan, uang, dan lain-lain. Ojo sampai. Hadapkanlah hati kita kepadanya. Kembalilah kepada Allah. Dengan ridho dan diridhoi. Kita menghadapi apapun, permasalahan apapun, kita ridho. Ya Allah, hamba ridho ya Allah dengan semua ketentuan-Mu ya Allah. Ridho dengan semua yang diberikan Allah kepada kita. Biarpun itu susah, biarpun itu bunga, kita harus ridho. Jangan sampai ada perlawanan dalam rasa kita, dalam batin kita. Kita lakukan semuanya dengan kepasrahan, dengan berserah diri. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Ya Allah, semua ini berasal dari-Mu ya Allah. Kami kembalikan kepadamu. Jadi ojo perlawanan. Stop ndersulo. Stop maido. Karena ndersulo lan maido itu sejatinya adalah menyalahkan Sang Maha penulis cerita kehidupan kita. Rukun iman pertama adalah iman kepada Allah. Iman, percaya kepada Allah. Siki kita khawatir anaknya kita ngisuk ora dadi wong sukses. Khawatir anaknya kita dadi apa ya? Yo ibaratnya ora percaya. Apa? Kita khawatir habis. Kita khawatir ngisuk ora bisa tuku udut. Itu sejatinya sudah tidak beriman kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha memberi, Allah
maha mencukupi segala kebutuhan hamba-hambanya. Allah itu maha mencukupi kebutuhan hambanya. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Yang Allah cukupi itu adalah kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Karena kepenginan akeh banget. Wis dinai warib mung cukup sego karo jangan kangkung. Itu kan kebutuhan. Keinginan kita kepengin hamburger, pizza, somai, apa maning, rujak, dan lain-lain. Makanya nikmati alurnya iman kepada Allah. Sangkan paraning dumadi pelajari sejatine menungso urip itu untuk apa. Kita diri batin kita itu asalnya dari mana. Kita diciptakan itu untuk apa dan akan kemana kita kembali. Kita urip ki nggo ngopo? Pelajari. Hidup itu bukan mung nggo apa ya? Ngetutno kepenginan. Kita ikuti alur Gusti. Nek wong wis ngerti sangkan paraning dumadi, kita akan mengetahui makom kita. Kita nang alam dunia ditugasno dadi apa? Karena di situ sudah ada tugas masing-masing. Dan tugas itu amanat dari Allah itu sangat berat. Bahkan gunung, laut, langit tidak mampu mengemban amanat Allah. Yang mampu hanya manusia. Tapi manusia itu sangat zalim dan bodoh. Kenapa dibilang sangat zalim dan bodoh? Karena manusia itu tidak tahu amanatnya itu apa. Masa iya wong diamanati nang Gusti orang ngerti amanate apa. Makanya pentingnya belajar sangkan paraning dumadi asal usul kejadian diri itu adalah supaya kita ngerti Gustine. Nek wong wis ngerti Gustine, wis kenal karo Gustine, sing ana uripe mung ayem. Karena kita melihat apapun yang kita lihat itu adalah Allahnya. Permasalahan apapun kita tidak terjebak oleh masalah itu. Tapi kita ambil hikmahnya. Allah memberikan masalah itu untuk apa? Apakah untuk pendewasaan jiwa? Atau untuk memuliakan kita? Semua itu ada maksudnya. Kenalilah dirimu. Diri sejatimu itu yang mana? Diri sejati kita bukanlah nama kita. Nama kita setelah mati menjadi almarhum. Ditulis nang paesan. Almarhum. ALM. Diri raga kita akan bersatu dengan tanah. Diri raga ini tercipta atau terbuat dari 4 anasir. Api, angin, air, tanah. Makanya ada 4 cara mengembalikan anasir. Ono sing dibakar tujuannya untuk mengembalikan kepada anasir api. Ono sing karo angin dikembalikan kepada anasir angin. Ono sing dilarung dikembalikan kepada air. Lah sing paling sempurna bumi dikubur. Karena 4 anasir ini semua bersumber dari tanah. Angin, api, air itu ada di dalam tanah. Makanya kita sebagai umat Islam dikubur, meleburkan raga kita menyatu dengan bumi lagi, dengan anasir, dengan keempat anasir itu. Nama akan hilang menjadi almarhum, raga akan binasa, tapi diri kita masih hidup. Kemanakah diri kita akan kembali? Diri batin kita, nyawa kita itu berasal dari mana?
carilah jalan pulang sebelum kita pulang. Belajar mati sadurunge mati. Pelajari, mati karo turu itu sedulur. Orang mati dan orang tidur itu nyawa kita digenggam oleh Allah. Beda nih, orang yang sudah mati nyawanya akan selalu digenggam, dan orang yang tertidur itu akan setelah bangun akan dikembalikan lagi. Beda. Dalam satu raga ada 3. Rasane raga, rasane jiwa, lan nyawa. Rasane raga nek disentik rasane loro. Rasane jiwa ora perlu disentik, cukup diomong kasar, dielek-elekno, dipaido, sing loro apane? Apine. Rasane nyawa di alem ora bangga, dinyek ora kesuk. Kenalilah ketiga rasa ini, karena hidup sejatinya itu untuk mencari hidup, untuk kembali kepada hidup. Sebelum kita terlahir, nyawa ini dimasukkan, ruh ini dimasukkan ke jabang bayi, Allah sudah mengambil persaksian ke seluruh ruh. Allah sudah ruh kita sudah bersumpah janji kepada Allah, sudah menyaksikan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan semua ruh menjawab siap. Di alam sana kita ditakdirno dadi opo baik kita sudah tahu. Kue bakal ditakdirno dadi menungso sing seperti ini, dadi anak iki lairmu nang kene. Klower nganti mati sudah diberitahukan semua oleh Allah. Dan seluruh ruh yang hidup sekarang di alam dunia mengucap siap, mampu. Setelah ruh berkata, "Yo, aku siap," maka ruh akan ditiupkan ke dalam jabang bayi di alam kandungan. Dan setelah klower lahiran aring alam dunia, ingatan itu di alam sana dilupakan oleh Allah, dan Allah memberikan petunjuk-petunjuknya lewat Al-Quran dan Sunnah. Itu untuk mencari jejak agar kita bisa kembali kepadanya lagi. Sangkan paraning dumadi, atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu pun bukan hanya untuk orang mati, tapi untuk semua apapun di alam dunia ini. Kita harus sadar, hati kita harus sadar, semua harus kita kembalikan kepada Allah. Sekarang kita merasa memiliki, kembalikan. Ya Allah, hamba ini hanyalah hamba, semua ini adalah milikmu, kembalikan. Jangan pernah merasa memiliki, jangan pernah. Secara dohir, secara nyata, aku duwe korek, tapi merasa memiliki ini jangan sampai masuk ke dalam hati. Ini hanya untuk sudut pandang manusia. Nggo nang sarengate, nggo nang umumi. Tapi jangan sampai korek ini masuk ke dalam hati. Jangan sampai kita merasa memiliki. Seumpama kita duit, kita merasa memiliki uang. Ketika uang itu hilang, maka yang ada akan ada rasa kecewa. Kembalikan semuanya kepada Allah. Kita mempunyai permasalahan, kembalikan. Ya Allah, permasalahan ini kembalikan kepadamu. Nek kita wis pasrah haring Gusti Allah, maka Allah akan menunjukkan keajaibannya kepada kita. Jadi rubahlah pola pikir kita, sadarlah hati kita. Sadarlah hati kita ini kepada Allah. Allah tempat kita bergantung. Memohonlah kepada Allah.
Contoh sederhana seperti ini. Akeh wong padha njaluk tulung aring menungso. Bener, njaluk tulung aring menungso ora masalah. Cuman banyak yang melalaikan Allah. Sumpama aku ora duwe duit, tanpa aku memohon kepada Allah, aku langsung njaluk tulung aring menungso liya. Harusnya kita berdoa dulu, ya Allah. Ya Allah, Engkau lah Maha Kaya, ya Allah. Berilah hamba-Mu petunjuk, ya Allah. Seperti itu dulu. Entar Engkau, Gusti Allah bakal nuntun hati kita. Gusti Allah bakal gerakno hati kita. Gerakno hati kita kepada utusannya. Seumpama aku nanti duit nih, ya Allah, berikanlah hamba pertolongan. Nyuwun, minta dulu kepada Allah, maka Allah akan menggetarkan hati kita. Allah akan menuntun hati kita supaya kita datang, supaya kita berbicara kepada seseorang. Allah ninggirit hatiku ring ndi, engko dilalaku ye le aku nyelang duite kuwi dilala dadi digerakno nang Gusti Allah. Tapi umumnya menungso lalen naring sing gawe urip langsung bertujuan naring menungso liya. Kita njaluk tulung naring menungso tanpa izin naring Gusti Allah. Kesalahannya nang kono ya ora salah sih, kurang sadar. Jadi kita harus memohon dulu kepada Allah. Ono riwayat seperti ini. Ada salah seorang hamba Allah. Dia kena apa jenenge kae? Diare. Kena diare, tapi dia yakin hari Gusti Allah, sadar hari Gusti Allah. Dia berdoa. Si hamba tersebut berdoa, ya Allah, berikanlah hamba obat ya Allah, agar hamba sembuh dari diare ini. Dan Allah memberi petunjuknya. Dalam rasanya digirit aring dhuwur gunung. Nang dhuwur gunung ana wit jambu. Ternyata kon mangan godhong jambu. Wis, mari alhamdulillah. Lah, lepirang jam diarine kambuh maning. Tanpa dia berdoa, dia langsung inisiatif. Si hamba Allah tersebut langsung inisiatif, langsung aring dhuwur gunung, langsung memetik dan memakan daun jambu tersebut. Tapi kok ora mari. Terus maning mengdhuwur nanti godhong jambune entek dan ora mari-mari. Terus dheweke sadar ndongamane aring Gusti Allah. Ya Allah, kenapa hamba tidak sembuh dari diare ini? Gusti Allah dawuh, sing pertama nang opo kamu itu sembuh memakan daun itu karena dirimu telah memohon dulu kepadaku. Dan yang kedua dan seterusnya, kau dengan inisiatifmu sendiri memakan daun itu tanpa memohon dulu kepadaku. Bisa dipahami? Seperti itulah. Jadi kita harus memohon dulu kepada Allah, memohon pertolongan, baru Allah akan menggerakkan hati kita menuju kepada sing nang dunya, sing ditugasno nulungi kita. Sadar, hati kita harus sadar sampai ke situ. Kembali lagi ke sangkan paraning dumati. Nek wong wis ngerti sangkan paraning dumati, menungso bakal ngerti tugase disukno nang endi. Karena setiap manusia itu mempunyai tugas masing-masing. Nek wis ngerti tugase nang kono, bakal ngelakoni tugas sesuai dengan perintahnya. Ojo sampai terjebak. Jangan sampai terjebak. Hati-hati. Karena jebakannya kayak banget. Selalu eling karo Gustine. Selalu sadar Allah. Menora gampang maido. Menora gampang sambat lander sulo. Kita itu sama manusia. Sejatinya kita itu sama. Ora ono bedane.
Dan bahasa jiwa, bahasa sukma harus dipahami dengan bahasa sukma juga. Bahasa rasa harus dipahami dengan rasa. Ojo sampai dipahami nganggo logika. Bicara rasa dengan rasa, ben nyambung. Karena banyak riwayat-riwayat yang menggunakan bahasa sukma tapi ditangkap oleh akal logika, ora sambung. Ojo kelalen ngopi gisit. Jumlahnya kopi nentak. Ini udut gisit. Bukalah kulitnya, kupas. Udutnya no pelindungnya kafe kok. Ono plastike. Kupas lah. Iya perlu boy, ono plastike, ono pelindungnya. Ono pelindungi. Tadi kon apa? Kon kupas dulu. Karena isi itu ada di dalam bajunya. Oke, sangkan pareng yang dumadi dadi itu bab jero. Bab nyawa. Siki yo dibuktikno. Nang Jawa yo nang dhewek bae kene. Nek diundang sumamane jenenge tukiyem. Tukiyem. Jawabane apa? Karo disit. Nek jenenge tukiyem. Kita pun nek ngajari bocah. Nek diundang nang wong kon jawab apa? Kita nek ngajari bocah kan nek diundang tukiyem. Nek ora nun atau dalem. Loh, kok nun atau dalem? Berarti apa? Karena tukiyem tersebut, sejatinya tukiyem tersebut ada yang ada di dalam. Itu adalah yang di dalam raga ini. Setelah nyawa berpisah dengan raga ini akan menjadi jenazah dan tukiyem akan berlanjut. Dia tetap hidup. Si tukiyem tidak pernah mati. Jadi nun itu titik ono nang tengah-tengah. Nun titiknya nang tengah. Lah dalam itu artinya di dalam. Jadi sejatinya dirimu itu adalah yang ada di dalam dirimu itu, dalam diri raga. Sejatinya dirimu. Dan diri sejatimu itu terhijab, tertutupi oleh diri yang rendah. Kenalilah dirimu yang tinggi itu, dirimu yang terlahir suci, dan sucikanlah dirimu agar dirimu kembali lagi kepada Sang Maha Suci. Betul.